Ya, tamu kita tinggal 2. Tinggal Davina 2. pamit. Davina pamit karena ada acara. Dan yang kita baru dapat seharusnya lagi. Wih, ya. hewan. Apakah dia bertubuh besar? Dulu dia main sinetron. Apakah dia cakep? Iya. Gondong. Apakah dia giginya gondrong? Enggak. Saya kira giginya gondrong. Namanya dia itu Siapa? punya sinetron dulu, Panji Manusia Milenium. Oh, gue tahu siapa. Gua nggak tahu tuh, gue skip dulu. Namanya Primus. Dulu artis karena udah jadi anggota dewan. Ya dia bukan artis lagi, dia anggota dewan. Ya, Tapi harusnya beliau hadir hari ini gitu. Tapi udah dihubungin, katanya udah oke, tiba-tiba Ternyata dihubungin. Mungkin sinyalnya nggak dapat karena kehalang asap. Loh, anggota dewan kan banyak, bisa teleponnya kan banyak gitu dong. Bisa dihubungin, nggak bisa dihubungin. Mungkin dia Ahok aja bisa dihubungin, teleponnya langsung. Bener juga kata Topi, mungkin lagi di hutan kali lagi. Iya, Mungkin lagi cek lokasi. Iya. Mungkin karena Kita doakan gak nyasar. Kenapa? Mic-nya mati, sabotase. iya, mungkin disabotase. Tadi kan gue bilang Satu base. Oke, sekarang kita akan menghubungi salah satu korban bencana asap. Korban benar. Korban asap di Palangkaraya. Di ujung telepon ada namanya Virgo Ujianto Ambu. Halo? Udah ya? Udah terhubung ya? Halo? Halo, Oke. Selamat malam Mas Virgo. selamat malam. Apa kabar? Baik, Oh, puji Tuhan. Bisa Oke. dijelaskan Mas kondisi sekarang di Palangkaraya seperti apa? Saya kalau hari ini cuaca lumayan bagus ya. gimana? Sorry nggak kedengeran Mas Virgo? Cuacanya lumayan bagus. Kurang bagus. Lumayan bagus. Oh, lumayan. bagus ya. Hujan tadi pagi Mas. Kemarin, Wih. Oh, jadi asap-asap udah mulai agak turun sedikit nih. ya agak turun sedikit karena 1 minggu ini hujan turun terus nih. Oke, waduh, puji Alhamdulillah. Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan. Mel, ini sebentar ya Mas Virgo, saya mau Melani bisa ngobrol dengan. Hai Mas Virgo, Halo, sehat? sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Gimana Mas? Berkurang tapi masih jauh dari clear area ya? Masih jauh dari benar-benar bersih ya? Masih ada beberapa titik api. Oke, Mas Virgo sendiri asli Palangka? Iya betul. Udah ngalamin asap kayak gini berapa lama Mas? Ya kita udah, kalau saya di Palangkaraya sendiri kan sudah 10 tahun ini. Oke, 10 tahun nih. 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun ya. 10 tahun. Oke, selama kejadian apalagi yang belakangan ini kita kemarau panjang, gimana Mas di sana? Banyak dapat bantuan pemerintah kah atau enggak? Iya, kalau kita di Palangkaraya kalau secara ini apa namanya, ya bantuan-bantuan yang sifatnya hanya apa namanya Ya Mas? yang dadakan gitu saja, jadi tidak dikelola sedemikian rupa. Ya mungkin masker. yang dibagikan. Berarti emergency dan dadakan aja ya Mas ya? Iya, Belum ada pengelolaan yang benar mungkin dari pemerintah daerah sendiri ya? iya, kayaknya seperti itu karena apa namanya sifatnya jadi seperti orang panik semua begitu. Tapi kan tidak dikelola dengan baik, tidak dipikirkan sebelumnya begitu. Ya, padahal 10 tahun ya Mas ya. Ya mudah-mudahan lah kita kebantu dengan musim hujan ya Mas. Semoga Iya. semuanya membaik ya. Bang Abed nih, Iya. bisa ada yang mau ditanyakan mungkin Bang? Iya, ini tadi Melani nanya soal peran pemerintah daerah karena kita kan di Walhi itu ada mengerjakan rumah evakuasi ya, dan sebenarnya juga memang mendorong pemerintah untuk kerja lebih sistematis. Terus kalau kita lihat Mas Virgo, selain dari bantuan dari pemerintah, apakah ada kelompok-kelompok lain juga yang memang memberikan bantuan dukungan ke saudara-saudara kita di Palangkaraya? Ya kalau kita lihat ya dari berbagai pihak ya cukup tanggap juga untuk memberikan dukungan gitu. Mas Virgo, saya kalau boleh tanya ya. Pada saat kondisi asap sebegitu buruknya ya, itu apakah tidak ada anjuran dari pihak terkait di daerah sana yang menyegerakan evakuasi gitu, jadi pindah ke lokasi lain yang lebih aman misalnya gitu, di samping hanya membagikan masker yang sebenarnya bukan pemecah masalah ya kalau pada kondisi yang sudah terlalu buruk.
Ya kalau dari pihak pemerintah sendiri memang tidak sifatnya evakuasi yang ke luar daerah gitu ya, tetapi evakuasi ke tempat-tempat yang memang memungkinkan di mana masyarakat yang langsung terimbas langsung dengan asap itu bisa menikmati udara yang jauh lebih segar. Tetapi itu pun baru akhir-akhir ini, baru mungkin dari minggu ke-2 Oktober ke belakang gitu. Udah banyak korban sekarang Mas di sana Mas. Maksud saya yang sampai akhirnya iya, meninggal gitu di Palangkaraya? Meninggal ya termasuk kakak saya. Waduh, kami turut berduka. Berapa bisa dicerita lebih dalam Mas itu kejadiannya? Halo, Mas Virgo. Halo ya. Iya, bisa dicerita lebih dalam Mas tentang kakaknya? Tentang kakak. Apa yang terjadi sebenarnya dan seharusnya apa yang harus dikerjakan lebih awal sehingga bisa kita cegah buat ke depannya. Ya tentu ke depannya memang dipikirkan bahwa ini kan kejadiannya tidak hanya baru sekarang, itu kan sudah lama sekali, bertahun-tahun bahkan. Jadi dari segi sumber daya manusia sendiri, kemudian cara pencegahannya, lalu kemudian dana yang dialokasikan untuk kalau memang walaupun terjadi bencana itu kan bisa lebih full begitu dilakukan. Jadi tidak setengah hati lah begitu untuk mengatasi asap ini. Karena dampaknya sangat besar sekali ya, baik dari kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga ekosistem yang begitu hancur ya. Ini sangat merugikan gitu. Mas Virgo? Ya. Mas Virgo setuju nggak kalau misalnya ada sebuah gerakan dari masyarakat lokal ya, yang nantinya kedepannya akan memonitor langsung dan menjadi pengawas gitu? Seandainya memungkinkan, jadi mereka langsung yang melihat, melaporkan, bahkan mungkin menangkap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela paling ini. tidak melaporkan gitu. Iya. Ya memang seharusnya memang mulai dari kepekaan dari masyarakat lokal juga untuk memperhatikan itu gitu ya. Dari kepekaan juga untuk melihat kalau misalnya ada api dan sebagainya segera diatasi sebelum api itu membesar, karena di lahan gambut ini di musim kemarau ya sama seperti kertas saja begitu cepat terkena ya. api sedikit ya langsung, atau sama seperti petikan api yang jatuh di tapuk begitu sudah langsung nyebar gitu. Berarti Mas Virgo setuju ya ada pengawasan dan Mas Virgo sangat berharap bahwa kepekaan masyarakat untuk punya kepedulian terhadap masalah asap ini lebih lagi ke depan. Iya, betul ya. Jadi lahir dari kesadaran ya, karena kita tidak bisa juga menekankan kepada salah satu pihak dan lain sebagainya, tetapi memang harus ada kebersamaan sinergi untuk menyelesaikan ini. Tidak bisa hanya masyarakat saja, tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak hanya pemerintah kita atau pemerintah daerah, tetapi semuanya memang harus disinergi untuk mengatasi ini. Oke. Terima kasih buat Mas Virgo. Semoga keluarga di sana di Palangkaraya sehat selalu, dan pastinya doa kita dari sini semua untuk saudara kita di Palangkaraya, buat Mas Virgo juga beserta keluarga. Amin. Seluruh Indonesia. Ya. Oke. Ini mau jadi nanya lagi nih aku, Bang. Mungkin nggak ada kayak class action gitu dari masyarakat ibaratnya menggugat gitu. Kalau misalnya nggak ada selesai, misalnya gabungan masyarakat semua bahwa nih ya, jadi, secara hukum gitu. Walhi sedang memfasilitasi itu. Walhi 5 provinsi memfasilitasi warga negara yang menggugat negara ya akibat kerugian yang dialaminya. Jadi kami sudah jadi masyarakat siapapun kumpul bisa untuk melakukan gugatan itu, karena pertama itu patut kita berbangga bahwa Undang-Undang Dasar kita ini salah satu yang disebut Green Constitution, di mana konstitusi hijau, di mana salah satu pasalnya mengatakan setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Artinya itu hak konstitusi kita ada. Masyarakat itu siapapun masyarakat berhak untuk mendapatkan. Dan siapa yang harus menjamin konstitusi? Salah satunya negara, dalam hal ini penyelenggara negara. Kemudian yang kedua, Undang-Undang HAM kita tahun 99 juga memasukkan satu pasal mengatakan bahwa hak asasi manusia orang Indonesia itu adalah lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi selain hak konstitusi, kita juga punya hak asasi terkait lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Nah, inilah menjadi modal dasar kita sebenarnya untuk melakukan gugatan, karena ini menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kita. Jadi di Jambi, di Riau, kemudian di Sumatera Selatan, di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Tengah. Dan di teman-teman di Jakarta juga ada beberapa mereka mengambil bagian karena banyak aktivitas mereka juga terganggu gitu ya.
Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya asap ini menciptakan kerugian yang luar biasa, ekonomi, kesehatan gitu ya, dan juga lingkungan hidup secara lebih luas. Nah, disinilah sebenarnya memungkinkan untuk melakukan gugatan itu. Jadi kita jangan juga pasrah diri gitu ya, seolah-olah dengan keadaan gitu. Dan kita harus ingat, kita punya sebagai warga negara punya hak untuk itu. Cakep, tepuk tangan dong, tepuk tangan. San, lu katanya punya lagu tentang alam, San? Kebetulan ada. Jadi Gua pegangin, lu ada lagu. Mainin. Coba mainin. Lu katanya punya lagu, lu kok ngasih tau lu. Mainin. Ayo, coba. Oke, coba. Coba. ada dan tiada seakan keberadaannya, air di bumi kita, oase semua segala kehidupan kita yang seringkali terlupakan oleh manusia dengan segala egoismenya. Dan inilah semua yang kita terima. Bencana negeri adalah yang kita terima. Bencana di negeri kita karena tak ada lagi cinta kita dengan alam semesta. Wow, Sandi Sundoro. Glenn, karena tak ada lagi cinta kita dengan alam semesta, maka lahirlah bencana, dan nama bencana itu AA. Bencana AA gitu. Ya bisa pakai bencana. Iya. Bencana. Iya, betul. Oke. Oke, sekarang kita punya seperti biasa kita punya berita dalam melodi. Jadi Bang Abednego dan Melani kita punya berita dalam melodi. Iya, Melani nggak mau ikutan. Kamu Saya hari ini sebagai Oh iya, bisa. Tapi kalau kita nyanyi asik, tolong joget-joget sedikit ya. Jadi ini berita Pakai kaos dalam kaki melodi. dong, kenapa? Nanti pakai. Bre, jadi tugasnya nanti Bang Abed sama Melani adalah komentar tentang berita yang kita sampaikan. Oke? Siap, mari mainkan guys. Berita dalam melodi. Apa nih? Iya, berita dalam melodi. Dalam melodi. Enggak, gue ngomong dikit aja. Woo! Semua tepuk tangan. Apa? Afrika. Berita dalam melodi berdasarkan berita terupdate dari CNN Indonesia News, you can trust. Oke. Berita yang pertama, Jokowi kunjungi suku anak dalam. Jumat pekan lalu Jokowi kunjungi suku anak dalam. Di Jambi desa Bukit Suban, kecamatan Air Hitam, bersama ibu negara menggunakan heli Super Puma. Ini adalah kunjungan seorang presiden yang pertama. Olele, 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 Sandi. Aksi kemanusiaan ini ada dasarkan beberapa tujuan. Jokowi ingin secara serius memberikan perhatian. Hey! Terus. Terusan. Dan mencari informasi secara langsung dan lengkap tentang masyarakat dalam yang terkena dampak asap. Gantian lo. Sap.
kehidupan penduduk asli jadi lebih baik. Selain tempat tinggal, kualitas kesehatan juga naik. Katanya akan dibuat sumur dan juga masuk listrik. Kenapa jadi gitu? Juga kan dikerahkan tenaga guru sebagai pendidik. Sekali terakhir. Oke, udah. Kita dengar pendapatnya Melani. Musik gak apa-apa. Menurut Melani dari Jujur, tadi udah pokoknya goyang pengen nyanyi. ayo Enggak. Ada gilirannya Melani juga nyanyi deh ntar. Enggak. Dia nggak mau. Sombong. Ya, ada Tentang Ini kan Apa? berita ini kan dipolitisir, kita tahu kan. Tiba-tiba keluar berita yang Pak Jokowi lagi ketemu dengan ada yang pakai baju, ada yang nggak pakai baju. Terus sekarang heboh lagi, ternyata yang benar itu cuma settingan doang, ya kan? Ada yang mengklaim itu settingan doang. Ya. Keluar lagi bantahan sekarang, jangan sembarangan ngomong lo pade gitu katanya. Ya, kalau menurut gue sih Nah, coba di pendapat jujurnya Melani aja dipendapatin udah aja, gimana? tentang berita yang tadi kita bacain. gue kadang udah nyampe titik yang atur aja deh. Terserah lo deh mana berita benernya apa enggak. Gue udah. Menurut Melani itu beritanya gimana? Kalau memang bener ya syukur. Kalau emang di kalau emang di apa rekayasa, kalau ya terserah lo aja deh. Karena gue udah agak berhenti peduli sama ini-inian ya, presiden mau ngapain atau mau ngapain gitu. Jadi pokoknya yang Gue ngerjain apa yang bisa gue kerjain aja deh. Nah, Sekarang itu, itu aja. yang lebih tepat. Itu boleh benar. Itu setuju. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Tuh. Kerjakan apa yang Gitu bisa sih. kamu kerjakan. Itu ya Mel. Iya. Kerjakan apa yang bisa lo kerjakan. Gue inget tweetnya Melani. Apa? Kasih musik. Lo follow gue banget di mana-mana banget, ya. banget. Apa? Jangan ngomong tentang kebaikan. Yes. Kerjain aja hal sekecil apapun yang lo anggap baik, pasti akan jadi baik. Ya nggak, Bel? Iya. Ya, betul. Top. Tepuk tangan dong buat Melani. Oke, berita yang Kita kedua. berdoa semoga Melani berumur panjang Amin. dan memberikan inspirasi banyak-banyak perempuan. Amin. Supaya Indonesia bisa lebih maju dan berkembang. Amin. Melani. Buat Melani dulu dong, Melani Sebono. Yeah. Berita yang kedua, Project Lun di Indonesia. Lun itu asalnya dari balun. Ya, balon besar Lun milik Google yang menjadi sebuah aset untuk 2/3 penduduk dunia yang tak punya internet. Tahun 2016 direncanakan mengudara di Indonesia yang menjadi negara ke-6 eksperimen proyek skala dunia. San, Hey. Giliran gue. yeah. Abalon helium lu. Abalon helium lu akan terbang di lapisan stratosfer. Didukung oleh beberapa operator telepon seluler. Yeah. Terus ya. Oh yeah. Akan ditaruh di atas Papua Timur lupa gue baca. Kalimantan dan Sumatera, membawa koneksi internet. Tinggal lagunya ke pelosok daerah. heran gua. Sisi balon Lun 2 kali ketinggian pesawat terbang. Lagi atuh. Punya durasi 187 hari terbang. Banyak pro kontra terhadap aturan pengguna lisensi yang membuka jalan global pengelolaan sistem komunikasi. Hey,
dong Bang Nego. Bang Abed Nego ya, Bang. Tepuk tangan lu dong. Bang, itu ada komen dong terhadap berita yang tadi tentang balon Google. Katanya ada pro dan kontra. Menurut Abang gimana Bang? Pertama kan kita harus melihat akses terhadap informasi itu pada situasi yang setara. Oke. Sekarang pertanyaannya siapa kita bisa pakai internet terus orang lain yang di kampung nggak bisa. Nah. Dari sudut pandang itu harus kita lihat bahwa setiap orang punya hak akses informasi ya. Jadi itu dan kalau ada jadi keberadaan balon itu positif, baik, berguna buat. Ya, dan tergantung pemerintah bagaimana mengaturnya selanjutnya. Karena kan yang menjadi kekhawatiran orang adalah banyak bahwa nanti ini alat untuk bagaimana mengumpulkan informasi Indonesia untuk kepentingan bukan untuk Indonesia, misalnya kekhawatiran itu. Nah, ini kan sebenarnya lebih banyak bagaimana peran pengamanan dari pemerintah itu sendiri. Tetapi dalam konteks bahwa akses setiap warga negara terhadap komunikasi itu menjadi penting diperhatikan. Jangan sampai kita mengatakan hanya kamilah yang boleh pakai internet. Anda di dalam sana ya di dalam saja gitu loh. Dan ini kan juga menjadi satu situasi yang tidak adil juga. Sama seperti hutan ya Bre. Ya. Maksudnya masyarakat hidup dari hutan, begiran masyarakat mau butuh untuk misalnya kebutuhan untuk masyarakatnya sendiri, kemudian hutannya dibabat, ya masyarakatnya nggak punya hak lagi untuk ngejalanin. Sama aja kayak misalnya mudah-mudahan harus informasi juga itu bermanfaat buat masyarakat semua. Tapi kan dia bosnya hutan, orang hutan dia. Udah, pokoknya setelah ini akan ada Bakal Lestari.